Saya lupa lagi. Yang ketiga itu ya soal eksplorasi panas buminya secara umum ya. Jadi ada 3 materi segaris besar yang akan kita bahas dengan saya. Ya, sisanya nanti adalah pemberian tugas, penugasan untuk mini project dan juga pekerjaan mini project. Lihat ya. Kemudian oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke materi ya. Sebelumnya ada yang mau didiskusikan dulu atau ditanyakan dulu? Silakan. Tidak ada ya, saya anggap. Oh, ada, silakan. Ada yang resen tadi? Nggak ada. Ya udah, nggak ada. Oke, ya. Anomali panas bumi dan citra satelit. Jadi, panas bumi ini adalah salah satu apa ya istilahnya objek studi yang cukup menarik ya. Karena pertama ini termasuk salah satu sumber energi non konvensional ya. Jadi sebagaimana kita tahu kan sumber energi yang konvensional itu biasanya berbasis fosil ya. Misalkan batu bara, migas yang sekarang lebih dominan dipakai itu ya. Panas bumi ini termasuk energi yang non konvensional ya, sebutlah mungkin non konvensional ya, kemudian baru dan terbarukan, jadi sustainabilitasnya tinggi, keberlanjutannya cukup tinggi karena memanfaatkan energi panas yang berasal dari bumi. Jadi intinya selama buminya punya panas yang cukup, energi panas bumi masih bisa terus dihasilkan ya. Sampai kapan kira-kira bumi panas? Ya sampai nanti mungkin sampai kiamat kali ya. Kiamat baru bumi berhenti panas ya. Atau mungkin ada kejadian event-event besar lainnya, misalkan bumi hancur dan lain sebagainya, kita karena tabrakan dengan asteroid barangkali gitu ya. Itu yang extraordinary. Ya, mungkin itu baru bisa terjadi hal-hal yang memicu hilangnya atau bahkan berkurangnya energi panas bumi yang dihasilkan oleh bumi itu sendiri. Ya. Dari mana asalnya panas dari energi panas bumi? Itu tentunya berasal panas yang dihasilkan oleh inti bumi ya. Inti bumi, reaksi yang ada di dalam inti bumi, kemudian panasnya sebutlah dalam tanda kutip menjalar sampai ke apa istilahnya lapisan mantel magma, dan kemudian nanti karena magmanya panas berarti fluida yang ada di dekat dengan kerak juga ikut panas, itulah yang kemudian menghasilkan sirkulasinya, menghasilkan panas bumi gitu, seperti itu. Nah, kemudian panasnya ini itu ada dua hal yang mungkin terjadi ya. Panasnya tetap terperangkap atau bersirkulasi di kerak, di dalam kerak. Bisa juga panasnya muncul ke permukaan ya, dan kemudian menjadi anomali dalam bentuk manifestasi-manifestasi tertentu. Itu ya. Jadi kadang panasnya juga bisa keluar. Nah, mungkin kita uh, sering lihat misalkan ada kolam-kolam air panas ya, kolam-kolam uap, kolam lumpur ya, mata air panas di tempat-tempat tertentu. Misalkan kalau ada yang orang mana Suwoh atau Lampung Barat ya, atau mungkin kalian yang di Lampung juga mungkin sudah mengenal daerah Suwoh di sana, itu banyak sekali manifestasi panas bumi dan sudah cukup terkenal juga ya. Itu adalah salah satu bentuk dari energi panas dari panas bumi yang bisa keluar ke permukaan ya. Juga nanti ada jenis-jenis anomali ataupun manifestasi lain yang bisa muncul ke permukaan yang bisa kita jadikan acuan sebagai pedoman dalam kita mengeksplorasi ataupun mengevaluasi potensi panas bumi yang ada di daerah tersebut. Jadi manifestasi ini jadi salah satu aspek penting, aspek kunci dalam kita meneliti potensi dari sebuah daerah yang kita sebut punya potensi panas bumi gitu ya. Jadi yang pentingnya adalah manifestasinya. Kalau misalkan nggak ada manifestasi, apakah bisa dilanjutkan studinya? Ya mungkin kecil kemungkinan ya, karena kalau tidak ada manifestasi berarti kemungkinannya energi panas buminya tidak bisa keluar ke arah permukaan, atau memang energi panas buminya tidak cukup sehingga ya mungkin suhunya terlalu rendah atau fluidanya, suplai fluidanya terlalu sedikit ya, sehingga tidak bisa menghasilkan energi panas yang cukup
yang membuat dia bisa muncul sebagai manifestasi ke permukaan gitu. Nah, karena konteks kita ini adalah anomali panas bumi dan juga citra satelit, artinya kita akan coba sedikit ulas soal bagaimana cara kita mengidentifikasi anomali-anomali dari panas bumi ya yang nampak dari citra satelit ya. Data-data citra satelit yang mungkin bisa kita dapatkan secara gratis ataupun kita dapatkan secara berbayar gitu. Ada beberapa citra satelit yang juga memang berbayar, tapi secara umum sih kebanyakan gratis ya. Jadi kita bisa lakukan studi atau evaluasi soal potensi panas bumi secara mandiri pun bisa ya. Kita tinggal download data citra satelitnya secara langsung dari situs-situs yang menyediakan data citra satelit. Nah, pendahuluannya dulu ya. Jadi, nah survei dan eksplorasi berpusat di manifestasi. Ya, jadi kuncinya di manifestasi. Kalau ada manifestasi berarti daerah itu potensial untuk kita lakukan studi, butuh potensi panas buminya. Ya, karena dan memang juga kebanyakan dari wilayah-wilayah kerja panas bumi yang ada di Indonesia ataupun di dunia secara umum, itu awalnya asal mulanya itu dari manifestasi dulu ya. Contoh misalkan di daerah saya di Kuningan, Jawa Barat ya, itu sudah sejak lama memang banyak sekali manifestasi panas bumi yang muncul, kolam-kolam air panas, ada yang jadi tempat wisata malah gitu ya, yang dibikin kolam renang secara khusus, ada juga ya banyak. Nah, kemudian berangkat dari keberadaan manifestasi tersebut, nah kemudian muncullah misalnya perusahaan swasta ataupun dari penelitian-penelitian dari lembaga pemerintahan ya, yang kemudian meneliti potensi panas bumi yang ada di daerah tersebut ya, berangkat dari manifestasi panas bumi. Ya. Nah, eksplorasi yang kurang komprehensif menyebabkan hasilnya kurang maksimal. Sumur sinkronisasi dari sumber panas sebenarnya ini ya jaring yang sering terjadi. Kenapa kita harus berfokus pada manifestasi? Karena manifestasi itu mencerminkan bahwa ada sistem panas bumi yang bekerja di daerah tersebut. Ya, kemudian ada jalur yang menyebabkan fluida panas buminya bisa bergerak dari dalam atau dari bawah permukaan ke arah permukaan, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa perkirakan bahwa daerah di sekitar manifestasi lah yang punya potensi menghasilkan energi panas bumi yang cukup. Kalau misalkan kita lakukan pengeboran sumur produksi panas bumi misalnya gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa memetakan manifestasinya dengan baik, maka kemungkinan kita akan menghasilkan apa istilahnya pendugaan-pendugaan yang kurang tepat soal apa istilahnya model konseptual atau bentukannya secara konseptual dari sistem panas bumi daerah tersebut. Sehingga kalau misalkan kita buat sumur produksi untuk panas bumi ya seringkali mungkin meleset, barangkali mungkin tidak di jalur sirkulasi atau migrasi fluida hidrotermalnya ya, ataupun mungkin nanti terganggu karena faktor-faktor di luar itu misalnya seperti itu. Nah, makanya untuk meminimalisir kerugian dan meningkatkan peluang keberhasilannya, ya, perlu dirancang strategi eksplorasi yang salah satunya mengidentifikasi anomali panas bumi melalui citra satelit. Jadi seperti halnya kita melakukan eksplorasi mineral, ya, batu bara ataupun migas misalnya, semua kegiatan eksplorasi sumber daya energi itu pasti ataupun mineral ya, itu pasti didahului oleh studi-studi yang sifatnya lebih regional dan umum, ya, yang kalau memungkinkan itu tidak memerlukan peran kita secara langsung di lapangan ya. Jadi kita nggak perlu langsung turun ke lapangan, kita cukup melakukan desk study ya, studi di atas meja atau di studio dari data-data yang sudah tersedia sebelumnya ya, dari misalnya ya penelitian yang sudah ada sebelumnya ya, penelitian terdahulu atau data-data yang disediakan secara terbuka ya, contohnya misalkan citra satelit ya, kita analisis terlebih dahulu sebelum nanti kita turun langsung ke lapangan ya. Fungsinya apa? Untuk meminimalisir tadi ya kerugian dan meningkatkan peluang keberhasilan. Kalau kita langsung turun ya langsung istilahnya langsung kita tabrak lakukan eksplorasi ya mungkin bisa berhasil, tapi peluang untuk tidak berhasilnya juga cukup tinggi. Resikonya juga bahkan mungkin akan lebih tinggi karena kita asal langsung masuk untuk eksplorasi ya. Tapi kalau kita lakukan studi secara umumnya terlebih dahulu, mengidentifikasi daerah-daerah yang mungkin menjadi target eksplorasi lanjutan ya yang lebih detail, nah kita bisa istilahnya mereduksi daerah-daerah yang mungkin tidak potensial, mana yang potensial, sehingga kita bisa fokuskan kegiatan eksplorasi kita di titik-titik tertentu tersebut yang kita sudah rancang gitu, yang sudah kita rencanakan. Nah, sehingga nanti kita bisa meminimalisir peluang kegagalannya ya.
resiko yang mungkin timbul. Ya. Meskipun resiko akan selalu ada, tapi ya tugas kita sebagai istilahnya sebagai orang yang mengerti soal kebumian, ilmu kebumian, dan juga sebagai engineer adalah meminimalisir kerugian ya. Jadi meminimalisir kerugian dan juga meminimalisir risiko dari ketidakberhasilan, mau risiko teknis ataupun risiko ekonomis yang mungkin muncul di situ. Nah, sekarang kita masuk ke citra satelit ya. Jadi citra satelit ini kan gambaran permukaan bumi dari atas ya. Ada juga kita kenal hal yang sama yang mirip adalah foto udara. Nah, meskipun sama-sama kenampakan bumi dari atas ya, citra satelit dan juga foto udara ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Citra satelit dan juga foto udara. Ada yang tahu? Ya, silakan. Izin Pak, perbedaannya mungkin dari device untuk mengambil fotonya Pak, foto atau citranya Pak. Gimana perbedaannya itu maksudnya? Kalau misalkan foto udara bisa diambil menggunakan drone ataupun pesawat yang dilengkapi dengan kamera, sedangkan untuk satelit dia menggunakan satelit Pak, kamera pada satelit. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Izin Pak, kalau menurut saya perbedaannya kalau citra satelit itu dia lebih mencakup lebih luas Pak daerahnya, sedangkan kalau dari foto udara itu nggak bisa mencakup secara luas Pak. Terus untuk resolusinya itu untuk citra satelit itu lebih variatif Pak, sedang dibandingkan resolusi dari foto udara Pak. Oke, beberapa poin tadi ya. Jadi kalau secara harfiah namanya citra satelit, jelas berarti kita dapatkan datanya dari satelit atau kita dapatkan dari sensor yang dipasang di satelit yang mengorbit bumi ya lah ya. Di beberapa satelit itu yang dinamakan dengan citra satelit. Kalau misalnya foto udara, nah itu ya berarti biasanya kita dapatkan dari foto secara langsung terhadap permukaan bumi ya, dari wahana-wahana yang biasanya terbang ya di atmosfer bumi, misalkan tadi kayak drone atau pesawat ya. Kalau zaman dulu umumnya pakai pesawat ya. Kalau sekarang bisa kita gunakan drone untuk melakukan foto udara. Jadi kalau misalkan kalian mendapatkan foto apa istilahnya ortofoto dari drone ya, mungkin kalau yang ditambang itu sekarang mulai banyak yang pakai image, maksudnya pengambilan gambar secara langsung dari drone gitu ya, untuk survei kemajuan tambang harian, mingguan ataupun di periode tertentu itu biasa pakai drone. Nah, itu yang kalian dapatkan fotonya itu adalah foto udara ya. Meskipun nanti beberapa drone juga itu dilengkapi dengan sensor yang memungkinkan ngambil foto udara, tapi juga kemudian bikin elevasi digital dari model digital dari elevasinya atau DEM ya, atau DTM. Itu juga bisa memungkinkan. Jadi ada dua produk yang mungkin nanti bisa dihasilkan dari foto dengan drone ya. Nah, kalau citra satelit berarti pakai satelit yang mengudara atau yang mengorbit di sekitar bumi ya. Nah, apakah semua satelit itu bisa digunakan untuk mendapatkan citra satelit? Ya ternyata tidak juga aja. Jadi cuma ada beberapa satelit saja yang diperuntukkan khusus memang untuk mengambil citra dari permukaan bumi ya. Salah satunya adalah satelit Landsat ya, punyanya USGS dan juga NASA ya. Jadi itu salah satu yang jadi sumber utama data citra satelit yang biasa kita gunakan untuk berbagai macam keperluan ya, mau itu panas bumi secara khusus sesuai dengan yang kita bahas sekarang, ataupun untuk keperluan lain misalkan eksplorasi mineral ya, atau nanti untuk perencanaan wilayah dan lain sebagainya, itu juga bisa digunakan. Ataupun nanti di tempat lain misalkan di Eropa juga punya satelit sendiri yang dia menyediakan datanya yang tersendiri ya, itu seperti itu. Dan apa istilahnya teknologi seperti halnya dengan foto udara tadi misalkan ya, awalnya pakai pesawat, kemudian sekarang pakai drone dan seterusnya. Nah, citra satelit juga terus berkembang dari dulu ya. Awalnya mungkin kalau kita kenal citra satelit biasanya yang pakai Landsat ya, paling umum kita gunakan Landsat.
Nah, Landsat ini kan terus berkembang dari generasi pertama, kemudian dari sampai sekarang yang paling sering digunakan generasi ke-7, 8, dan juga 9. Ya. OTW mungkin Landsat 10 ya, tapi belum tahu rilisnya kapan. Ya, sekarang sudah mulai banyak studi yang menggunakan Landsat 9 karena memang baru keluar, 8 juga masih dipakai ya. 8 9 sebetulnya sama karena memang dua-duanya pakai dua-duanya pakai sensor yang sama, pakai apa istilahnya? Sensor untuk terrain atau misalkan untuk mendeteksi permukaan dan untuk mendeteksi thermal, ya, sensor yang digunakan itu sama, cuma perbedaannya ada di resolusi spasialnya saja gitu. Ya, makanya masih banyak yang pakai Landsat 8. 7 juga sebetulnya masih dipakai, cuma memang ada gap data yang resolusi spasialnya itu terlalu kasar ya, terlalu besar, jadi kurang detail. Ya, di Landsat 8 dan 9 itu bisa diatasi. Dan 9 bahkan istilahnya siklus mengitari orbitnya itu lebih singkat daripada Landsat 8 ya. Kalau Landsat 9 kalau nggak salah itu sekitar 9 sampai 10 hari. Kalau Landsat 7 dan 8 itu masih sekitar 14 sampai 16 hari. Gitu. Jadi lebih apa istilahnya lebih terkini datanya, lebih baru kalau di Landsat 9. Ya, itu perbedaan ya citra satelit dan juga foto udara antara satelit dan juga wahana yang terbang di atmosfer. Nah, terus kemudian kalau foto udara, karena kita gunakan wahana yang terbang di atmosfer dengan ketinggian yang lebih rendah dibandingkan dengan citra satelit, otomatis nanti cakupan wilayahnya di foto udara itu lebih kecil dibandingkan dengan citra satelit. Konsekuensinya, foto udara berarti kemungkinan kita akan mendapatkan resolusi spasial yang lebih besar. Ya, datanya mungkin lebih besar, mungkin sampai beberapa belas atau puluh gigabyte ya kalau kita processing. Kalau citra satelit, karena luas cakupannya, berarti resolusi spasialnya akan jadi lebih kasar, ya lebih kecil, ya sehingga nanti mungkin datanya yang kita peroleh dari, kalau misalkan kita download Landsat gitu ya, satu bandnya mungkin sekitar 1 giga, jadi total mungkin sekitar ya 10 sampai belasan gigabyte lah, nggak akan sebesar foto udara yang memang cukup detail dan resolusinya lebih baik gitu. Nah, untuk eksplorasi atau untuk eksplorasi dan juga evaluasi panas bumi itu biasanya kita gunakan citra satelit ya. Ini dirasa cukup karena memang studi yang kita lakukan dengan menggunakan citra satelit itu biasanya studi yang sifatnya lebih regional. Nah, sedangkan untuk nanti yang lebih detail ya untuk pengembangan wilayah, perencanaan, instalasi dan lain sebagainya, nah itu biasanya pakai foto udara ya untuk studi yang lebih detail. Nah, kemudian anomali anomali panas bumi ya. Anomali itu secara harfiah ya berarti keadaan menyimpang, keanehan ya, yang hal-hal yang tidak seperti biasanya. Kemudian kalau dalam konteks panas bumi, anomali yang dimaksud adalah anomali dalam hal kondisi geologi, fisika dan juga kimia. Ya, misalkan ada batuan yang kalau di panas bumi kan kita butuh intrusi batuan beku ya, batuan panas. Misalkan ada intrusi batuan beku ya. Kalau secara fisikanya berarti mungkin suhunya yang lebih tinggi daripada kondisi sekitarnya ya, atau kimia, misalkan kimia air tanahnya ya di satu lokasi lebih tinggi Cl-nya atau H2SO4-nya dibandingkan dengan air tanah di daerah sekitarnya misalkan gitu ya. Nah, itu termasuk anomali yang dimaksud dalam konteks panas bumi ya. Nah, ini sebagai contoh anomali beralterasi hidrotermal sebagai hasil reaksi fluida hidrotermal dengan batuan. Anomali temperatur permukaan, kemudian anomali kimia pada air tanah di wilayah prospek panas bumi. Jadi anomali-anomali yang dimaksud itu adalah ini ya, geologi, fisika, dan juga kimia. Nah, sedangkan untuk analisis citra satelit yang memang kita gunakan untuk menangkap anomali-anomali tersebut, ya, itu biasanya digunakan untuk mempercepat proses reconnaissance atau tinjauan awal, tinjauan umum di daerah dengan data yang terbatas, ya mungkin daerahnya daerah remote, ya, jadi vegetasinya lebat atau misalkan masih sangat sedikit pemukiman, perkampungan, sehingga sulit sekali kita akses ke daerah tersebut, ya lewat darat misalnya sulit, jadi kita pakai citra satelit. Atau daerahnya jauh, misalkan kita posisinya di Lampung, tapi kita mau disuruh mengkaji daerah yang ada di Sulawesi Utara, misalkan itu kan cukup jauh ya. Jadi sebagai panduan awal kita, itu kita harus melakukan analisis dari citra satelit dulu. Kemudian untuk identifikasi awal jenis batuan, struktur geologi,
ultrasi hidrotermal, anomali temperatur permukaan. Ya, itu juga bisa dilakukan dengan Landsat ya. Ini gimana cara kita mengidentifikasi hal-hal tersebut? Itu biasanya kita menggunakan konfigurasi atau rasio dari band ya, dari image atau dari citra yang dihasilkan dari Landsat tadi ya. Jadi Landsat itu terdiri dari beberapa band atau beberapa lapisan dengan panjang frekuensi tertentu ya di masing-masing band. Nanti image dengan panjang gelombang ya atau dengan frekuensi yang berbeda-beda itu kita kombinasikan sehingga mendapatkan citra dengan kombinasi warna pada rentang frekuensi atau panjang gelombang tertentu. Jadi nanti kita bisa identifikasi jadi apa, misalkan jenis batuan apa atau alterasi hidrotermal apa dan sebagainya, ataupun anomali temperatur permukaan. Kemudian kita juga bisa identifikasi geological hazard ya, jadi keberadaan potensi bencana geologi. Kalau di panas bumi itu biasanya berhubungan dengan gunung api, ya mau aktif biasanya gunung api aktif. Kalau gunung api aktif berarti yang mungkin terjadi ya geological hazard yang mungkin terjadi adalah longsor, ya gerakan tanah, banjir. Ya, banjirnya bukan dalam artian banjir kayak di Lampung ya. Jadi banjir bandang, ya banjir yang cepat turun dari lereng, atau misalkan hal-hal lain seperti letusan gunung api radiusnya sampai berapa ya, banjir lahar mungkin yang bisa jadi terjadi ya kalau gunung yang meletus dan lain sebagainya, itu bisa diidentifikasi atau dianalisis lewat citra satelit. Dan juga kemudian untuk perencanaan proyek ya, jadi kalau proyeknya lanjut, potensinya oke nih ya, kita mau lanjutkan. Nah perencanaannya mau kemana arahnya, instalasinya kemana, apakah nanti perlu akses jalannya kemana ya, itu bisa direncanakan dari citra satelit ataupun nanti dibantu dengan foto udara yang sifatnya lebih lokal dan lebih detail. Nah, kenapa kita harus pakai citra satelit? Ya pertama karena memang mudah diperoleh ya, beberapa situs tadi yang terbuka untuk kita download data citra satelitnya ada cukup banyak. Situsnya NASA, USGS, ya itu bisa kita download data citra satelitnya. Kemudian murah ya, beberapa citra satelit itu bahkan gratis, jadi kita bisa download dengan bebas. Ada juga yang harus berbayar. Apa istimewanya yang berbayar dan tidak berbayar? Kalau yang berbayar biasanya punya resolusi spasial yang lebih bagus ya. Jadi kalau Landsat umumnya resolusinya antara 15 meter sampai 30 meter per pikselnya ya, per kotak-kotak picture elemennya piksel itu 15 sampai 30 meter ya. Kalau misalkan yang berbayar itu biasanya lebih bagus dari itu. Bahkan ada yang sampai beberapa meter saja ya. Itu perbedaannya. Nah, kalau misalkan kita tidak punya modal atau misalkan perusahaannya nggak punya uang buat membiayain kita beli citra satelit sendiri gitu ya. Jadi ya udah pakai yang gratis aja Landsat. Dan juga kemudian cepat ya, datanya gratis, bisa kita download langsung, terus kemudian bisa kita analisis juga dalam waktu yang cukup singkat ya, nggak perlu tools yang detail ataupun software yang terlalu rumit ya, cukup pakai software GIS biasa, ArcGIS, QGIS, QGIS, ataupun software GIS yang lainnya, itu bisa kita gunakan untuk menganalisis citra satelit ya. Dan kadang mereka juga punya tools khusus atau plugin khusus yang memang diperuntukkan untuk analisis citra satelitnya secara langsung. Nah, kalau untuk citra satelitnya sendiri ya, kita tahu tadi citra satelit itu gambarnya, ya image-nya itu diperoleh dari sensor yang dipasang di satelit, ya. Dan yang ditangkap oleh sensor di satelit itu biasanya adalah apa ya, image yang sifatnya pasif ya. Jadi kita memanfaatkan rona permukaan bumi yang disinari matahari ya. Sinar matahari kan punya panjang gelombang tertentu ya, kemudian dipantulkan dari permukaan bumi atau objek-objek di permukaan bumi ke sensor yang ada di satelit, kemudian itulah yang ditangkap oleh sensor di satelit ya. Kemudian dari sensor di satelit datanya diinputkan ke stasiun yang ada di bumi, kemudian diolah sehingga bisa menghasilkan citra satelit ya dengan berbagai spesifikasi dan untuk keperluan yang beda-beda juga gitu ya. Ya biasanya kalau skema seperti ini ya yang bisa kita dapatkan adalah data Landsat ya. Kalau data Landsat biasanya dari sensor yang ada di satelit, kemudian di stasiun bumi dibagi ke dalam beberapa band terpisah ya. Kemudian nanti untuk analisisnya diserahkan ke usernya masing-masing sesuai dengan keperluannya.
Nah, masing-masing band ya atau masing-masing lapisan di dalam Landsat ya itu punya image yang didasarkan pada panjang gelombang tertentu yang beda-beda ya. Biasanya kalau kita Landsat ini dia ada di sini ya, kisaran visible light ya. Biasanya di sekitar sini antara berapa nih? Zoom dulu ya. 10 Hz frekuensinya ya. Sampai di bawah ultraviolet yang nggak kelihatan ya. Jadi memang di ranah yang visible light yang masih bisa kita lihat dengan mata telanjang. Gitu. Nah, citra satelit yang umumnya digunakan itu adalah Landsat 7 ITM+, Landsat 8 ataupun 9 ya. 89 itu punya sensor yang sama, OLI dan TRIS ya. Jadi thermal infrared sensornya masih sama dan juga terrain infrared sensornya juga masih sama ya. Kemudian selain dari Landsat ya, yang biasa digunakan juga untuk menjadi pelengkap dalam analisis anomali untuk dalam konteksnya di analisis di panas bumi ya, potensi panas bumi, itu biasa kita gunakan juga digital elevation model DEM ya, atau kalau di versi nasionalnya Indonesia itu punya DEMNAS ya, DEM nasional yang sebetulnya merupakan gabungan dari beberapa citra citra sejenis yang mirip digital elevation model juga digabungkan sehingga kita bisa mendapatkan digital elevation model yang lebih detail ya dengan resolusi spasial yang lebih baik. Itu sebenarnya DEMNAS ya. Atau misalkan kita bisa pakai jenis citra yang lain, misalkan Sentinel ya, Asterdem dan lain sebagainya, gitu bisa kita pakai ya. Tapi dengan DEM ataupun DEMNAS itu juga sudah cukup ya. Apalagi di DEMNAS ini resolusinya cukup bagus ya. Jadi satu pikselnya itu sekitar 8, sekian meter ya. Jadi memang cukup bagus kalau mau kita gunakan DEMNAS ini ya, dibandingkan dengan DEM yang resolusi spasialnya sekitar 30 meter ya, cukup jauh memang itu. Apalagi gratis ya DEMNAS, jadi udah disediakan oleh negara, yang kita tahu penyelenggaraan negara atau program negara itu pakai uang pajak kita juga ya, jadi kita manfaatkanlah apa yang sudah kita berikan ke negara ya, pakailah DEMNAS itu lebih istilahnya timbal baliknya lebih terasa ya dibandingkan kalau kita pakai yang lainnya, karena memang juga spesifikasinya lebih bagus yang DEMNAS. Sampai sini ada yang mau tanya? Tidak? Oke. Nah, ini ya, perbedaan antara Landsat 7 dan 8. Ini kita bicara soal Landsat. Ya, perbedaannya ya biasanya ada di panjang gelombang dari masing-masing band ya. Memang antara 7 dan 8 ini cukup sedikit berbeda. Ya, perbedaannya kalau kita lihat ada di sini ya, di band 2, band kalau di Landsat 8 tuh band 2, 3, 4 dan seterusnya, dibandingkan dengan di Landsat 7 band 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kombinasinya agak sedikit beda, tapi sebetulnya masing-masing band itu punya apa ya? Kalau misalkan kita pakai kombinasi bandnya 2, 3, 4 ya. Kalau di Landsat 8 pakainya 3, 4, 5 ya, sebetulnya hasilnya sama aja gitu-gitu juga ya. Cuma beda penamaan bandnya saja ya. Nah, kemudian juga rentang di Landsat 8 itu lebih diperluas ya. Jadi dia bisa mencakup gelombang yang lebih pendek ya, panjang gelombang yang lebih pendek di 0,433, ini di 0,450 ya. Juga kalau di Landsat 8 dan juga 9 itu punya band thermal yang ini ya, ada dua band thermal. Jadi bisa kalau misalkan kita analisis anomali panas ya, anomali suhu di permukaan, itu kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus karena ada dua band thermal yang bisa kita gunakan. Kalau di Landsat 7 itu cuma satu ya. Nah, ini kira-kira bedanya. Jadi sebetulnya semua citra satelit ya, data yang kita peroleh dari citra satelit yaitu sebetulnya adalah gambaran dari data yang ditangkap oleh sensor dengan panjang gelombang yang berbeda-beda, spesifik panjang gelombang yang berbeda-beda. Sebetulnya intinya itu ya. Cuma nanti masalah rentangnya berapa ya, terus kemudian apa yang dihasilkan dari sensor tersebut itu yang nanti akan berbeda ya. Nah, contoh misalkan yang ini ITM Landsat L7, Landsat 7, Landsat 8 ya, sebetulnya sama juga, cuma nanti ada beda di rentang gelombangnya. Kalau di sini
di Landsat 7, di band 7 misalkan, atau di band 7, dia lebih panjang rentang gelombangnya. Kalau di Landsat 8 lebih pendek. Tapi nanti di bagian lain ada yang dia bagi jadi beberapa band, misalkan di 10 dan 11 ya. Kenapa dibagi dua? Karena bisa memberikan informasi yang lebih detail kalau misalkan kita bagi jadi dua band yang berbeda gitu. Nah, ini Demnas ya. Bisa kita download di websitenya BIG, Badan Informasi Geospasial. Keistimewaannya adalah dia punya resolusi 0,27 arcsekon atau sekitar 8 meter ya. Tapi ternyata yang 8 meter ini tidak mencakup semua daerah di Indonesia ya. Jadi ada beberapa daerah yang agak kurang detail, resolusinya nggak sampai 8 meter ya. Tapi kalau daerah-daerah yang mungkin sudah cukup ramai orang, misalkan di Sumatera ya, di Jawa, Sulawesi ataupun Kalimantan, itu resolusinya sudah cukup bagus. Tuh. Nah, Demnas ini kalau tadi misalkan ya citra satelit yang kita gunakan ini kemudian mau dipakai untuk apa sih gitu ya. Apa yang akan kita lakukan dengan citra satelit yang sudah kita peroleh? Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membuat peta geologi regional dan juga peta sebaran manifestasi yang kita tampilkan secara spasial ya. Jadi dalam bentuk peta sehingga kita bisa melihat pola persebarannya seperti apa ya. Itu bisa kita lakukan dengan analisis di data satelit yang bisa kita kombinasikan juga dengan peta geologi regional misalnya ya, sehingga kita bisa mendapatkan kondisi geologinya secara umum gitu. Kita bisa petakan mana batuan, misalkan ada nggak batuan vulkanik atau batuan intrusi batuan bukunya sebelah mana, ada struktur geologinya sebelah mana, ada kawahnya di mana ya. Kemudian ada manifestasi panas buminya sebelah mana gitu ya. Itu bisa kita buat dalam bentuk, sajikan dalam bentuk peta. Nah, kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan juga adalah memetakan kelurusan ya, pola kelurusan atau alignment map. Ini seperti namanya ya, peta pola kelurusan berarti menggambarkan pola kelurusan ya, objek-objek yang punya pola lurus ya, pola lurus di dalam peta. Itu nanti kita tandai kelurusannya ke arah mana ya, kemudian kita ya benar ditandai ya. Kemudian nanti setelah itu kita petakan ya, mana ya daerah yang punya kelurusan yang lebih rapat, yang lebih banyak, dan mana daerah yang punya kelurusan yang lebih sedikit ya, yang lebih renggang. Nah, kenapa kita memerlukan itu? Karena pola-pola kelurusan ini itu dianggap sebagai pola-pola yang mewakili keberadaan struktur geologi, baik berupa sesar ataupun kekar ya. Dalam beberapa kasus lipatan, tapi biasanya kalau di panas bumi konteksnya adalah kekar dan juga sesar ya, fault and fracture ya. Kelurusan ini mewakili fault and fracture. Kenapa begitu? Karena fault and fracture struktur geologi secara umum itu kan merupakan diskontinuitas dalam tubuh batuan ya, dalam masa batuan. Kalau ada diskontinuitas berarti ada istilah dalam tanda kutip ada celah di batuannya. Nah, celah-celah ini yang kemudian jadi jalan bagi fluida hidrotermal untuk bersirkulasi ataupun nanti muncul sebagai manifestasi di permukaan gitu ya. Contohnya, nanti kita bisa korelasikan dengan manifestasi yang kita petakan tadi. Contoh misalkan di daerah sini ya, mana nih yang banyak hot spring? Nah, di sini ya, di sini ya, hot springnya di sini di daerah apa nih? Saya nggak baca ya. Nah, gunung inilah ya, daerah sebelah sini agak tengah, agak ke selatan sedikit. Ya, kalau kita lihat daerah situ, yang di sini, nah di situ ternyata banyak sekali struktur geologi atau pola-pola kerusakan yang muncul di sana ya. Jadi kita bisa korelasikan ya. Daerah yang banyak pola kelurusannya biasanya punya manifestasi yang muncul di sana. Kalau misalkan ada pola kelurusan yang tidak ada manifestasinya, ya mungkin di situ bukan ini ya. Mungkin di situ ada struktur geologinya, tapi fluidanya tidak lari ke sana, atau sumber fluidanya memang bukan dari sebelah sana ya, tapi di daerah lain yang muncul manifestasinya di daerah tersebut. Gitu. Ya, kita bisa korelasikan dengan peta kemunculan manifestasinya tadi ya, peta kelurusan. Ini seringkali jadi salah satu hal yang wajib digunakan atau wajib dibuat dalam mengidentifikasi potensi panas bumi. Nah, kita juga bisa membuat peta temperatur permukaan tanah atau land surface temperature map ya. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi anomali
struktur mengidentifikasi anomali suhu permukaan ya, yang biasanya ditimbulkan dari keberadaan fluid hidrotermal ya, atau umumnya mungkin yang paling kontras biasanya karena ada manifestasi panas bumi ya, karena ada kolam air panas ya, karena ada alterasi hidrotermal, berarti kan ada aktivitas fluida hidrotermal di sana ya, ada peningkatan suhu sehingga nanti itu yang bisa ditangkap oleh citra satelit ya, gitu. Itu yang nanti kita identifikasi. Kemudian bisa kita korelasikan juga dengan peta tadi ya, sebaran manifestasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, sehingga kita bisa kasih titik, misalkan di sini ya, ada daerah yang punya anomali suhu ya di sekitar ini medium thermal anomali, dia nggak menyebutkan suhunya berapa, tapi dia sebutkan sebagai medium. Kemudian nanti, nah kalau kita lebih dekatkan lagi, nah titiknya itu diwakili, oh ternyata di daerah sini ada yang lebih tinggi suhunya ya, warna merah. Ini 2. Nah, kalau kita lakukan survei tinjau, ya, lakukan verifikasi ke daerah yang ada titik merahnya ini, nah, kita akan menemukan bukti-bukti aktivitas fluid hidrotermal yang berupa kolam air panas, ya hot springs, ataupun batuan yang mengalami alterasi hidrotermal, gitu. Ya, jadi prosesnya biasanya gitu, kita lakukan identifikasi dulu di secara satelit, ya, lakukan analisis, identifikasi mana daerah yang mungkin perlu kita datangi secara langsung ya, sehingga kerja kita bisa efektif di lapangan. Kalau sudah jelas tinggal kita datangi untuk verifikasi ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian selain peta kelurusan atau land surface thermal ya, anomali panas di permukaan, kita juga bisa menghasilkan peta alterasi hidrotermal atau perkiraan alterasi hidrotermal dari citra satelit ya, dengan cara menghitung ya rasio dari beberapa band di Landsat ya. Biasa yang dipakai adalah Landsat ya, dan umumnya menyesuaikan dengan karakteristik alterasi di daerah studi masing-masing. Ya, jadi tidak ada rasio yang tetap sebetulnya ya, jadi seringkali itu disesuaikan dengan kondisi alterasi di daerah tersebut, atau bahkan beberapa juga ada yang menyesuaikan dengan hasil analisis tertentu di daerah tersebut terhadap batuannya ya, sehingga kita bisa mendapatkan jenis alterasi hidrotermal yang diperkirakan atau mungkin ada di daerah tersebut ya, biasanya pakai rasio. Contohnya misalkan kita mau mengidentifikasi keberadaan mana nih contohnya, clay minerals ya, mineral lempung. Mineral lempung itu adalah mineral yang hidrosilikat ya, jadi dia punya kandungan airnya cukup tinggi ya, kayak lempung lah ya, kaulinit misalkan ya, morilonit, dikit dan lain sebagainya. Itu kita bisa identifikasi dengan menghitung ya, kalau di QGIS itu pakai raster kalkulator ya, sama kayaknya di ArcGIS juga pakai raster kalkulator juga ya, antara yang shortwave infrared 2 dan near infrared ya, SWIR 2 dan near ya. Ini maksudnya apa, yang sebelah sini, yang sebelah kanan ya. Kalau di Landsat 8 ya, SWIR 2 itu berarti band 7 ya, band 7 dibagi dengan band 5 ya, sehingga kita bisa mendapatkan kemungkinan ya, jadi clay mineralnya itu ada di sebelah mana. Nah, itu bisa kita dapatkan dari hasil perbandingan rasio band tadi ya. Atau perbandingan rasio band yang lain, sebetulnya banyak sekali referensi yang bisa digunakan untuk memperoleh mengidentifikasi alterasi hidrotermal di permukaan dari Landsat ya. Ada banyak, misalkan bisa kalian cari di jurnal-jurnal ya, ada banyak lah banyak demo yang di Indonesia, di luar Indonesia juga banyak yang bisa kalian gunakan ya. Dan biasanya itu tadi memanfaatkan dari perbedaan panjang gelombang dari masing-masing band sini ya, jadi dihitung, kemudian nanti kita bisa memperoleh perkiraan, nah ada nggak alterasi di situ, ada nggak mineral hasil alterasi hidrotermal di daerah tersebut gitu. Contohnya ini, kalau ini sebetulnya konteksnya untuk ini ya, mineralisasi sebetulnya. Ini skripsinya Fahri Zanarta ya. Dia mengidentifikasi sebaran alterasi hidrotermal di daerah Aceh. Konsepnya sebetulnya sama dengan panas bumi juga ya, cuma ini bedanya di mineral, tapi secara teknis sama pengerjaannya ya. Dari kombinasi band, rasio band, itu kita bisa mendapatkan daerah yang diperkirakan ada alterasi hidrotermal yang warnanya agak sedikit orange sebelah sini ya. Nah, daerah situ kalau konteksnya di panas bumi ya, daerah sini bisa kita deliniasi sebagai daerah yang
ada potensi ini ya, potensi geotermal, potensi panas bumi atau potensi keberadaan manifestasi panas bumi dari sebelah sini gitu ya. Kalau konteksnya mineral berarti dari situ daerah yang potensi untuk kita lakukan eksplorasi lanjutan misalnya seperti itu. Ya gitu. Jadi kita sebenarnya fungsi utamanya adalah mengerucutkan daerah studi kita ya, yang semula luas kita analisis lewat citra satelit. Nah, kita kerucutkan di daerah yang lebih sempit sehingga kegiatan eksplorasi ataupun evaluasi kita jadi lebih efektif. Nah, yang terakhir itu adalah kita bisa juga mengidentifikasi ini ya, keberadaan geological hazard ya. Potensi bencana geologi kalau di sini di peta ini adalah rock movement hazard map ya, peta gerakan, dia punya rock movement ya, gerakan tanah, gerakan batuan, landslide ya, longsor di daerah-daerah tersebut. Ya, kita tahu daerah gunung api itu banyak sekali potensi longsor ya, karena memang daerahnya lerengnya cukup terjal, curam ya, jarang sekali yang landai. Terus kemudian juga batuannya biasanya batuan vulkanik. Batuan vulkanik itu biasanya tuff, breksi ya, yang sifatnya tidak pejal seperti batuan beku ya. Kalau tidak pejal berarti mudah sekali lapuk dan mudah sekali longsor ya, sehingga itu seringkali perlu kita petakan juga. Nah, kita lihat di sini yang sebelah kiri itu foto udaranya kelihatannya ya. Dipetakan daerah-daerah yang terjadi longsor, yang terbukti proven ada longsor ya, sebelah sini. Kemudian di buat interpretasi ya berdasarkan kondisi daerah tersebut, daerah mana yang kemungkinan besar itu punya potensi longsoran juga ya. Dia ditandai dengan ini ya, garis dan gerigi-gerigi. Contohnya misalkan sebelah sini ya. Itu yang kemudian dipetakan. Sehingga dari sini kita bisa mengidentifikasi daerah mana yang sekiranya aman bagi kita untuk lanjutkan kalau misalkan nanti mau dikembangkan proyeknya ya ke langkah yang lebih lanjut ya, memulai produksi dan sebagainya. Kita akan buat apa istilahnya daerah proyeknya itu di tempat yang sebisa mungkin minimal terjadi bencana-bencana geologi gitu ya, sehingga nanti bisa mengurangi risiko yang ya ditakutkan akan terjadi, misalkan nanti instalasinya rusak ya, akan korban jiwa dan lain sebagainya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya, silakan. Kalau tugas Pak Edo yang kemarin udah dikumpulkan ya? Sudah, Pak. Nah, yang kalian lakukan kemarin gimana di tugas itu? Itu juga kan, sama juga pakai band rasio juga kan? Iya, Pak, betul, Pak. Pakai band rasio. Ya, gitu, kurang lebih seperti itulah ya. Ya, cukup gampang ya kalau pakai band rasio karena memang kita cukup pakai raster kalkulator saja. Cuma mungkin nanti yang perlu diperhatikan adalah, nah mungkin ini yang sering kali luput ya. Jadi memang metodenya sama pakai band rasio. Cuma yang sebetulnya paling penting adalah bagaimana cara kita memilih citra satelit yang akan kita gunakan, ya. Terutama Landsat. Kita tahu Landsat itu diambil dari satelit, cakupannya luas, dan biasanya dia juga nangkap langsung apa yang terjadi di permukaan. Ya, misalkan ada awan ya dan lain sebagainya, itu biasanya ditangkap juga oleh Landsat. Ya. Sehingga kalau kemunculan awan itu kan sebetulnya bisa mengganggu ini juga ya, mengganggu hasil interpretasi kita juga. Ya, misalkan daerah yang harusnya dia lahannya kering misalkan karena awan itu basah, nah begitu kita analisis dia diidentifikasinya sebagai daerah yang basah yang banyak airnya, itu kan bisa mengganggu hasil analisis kita juga ya. Makanya yang perlu kita perhatikan selain dari metodenya adalah bagaimana cara kita memilih citra satelit yang tepat ya, kalau bisa yang gangguan awannya itu sangat minimal di daerah studi kita ya, sehingga hasil analisis kita juga bisa maksimal. Kita bisa milih ya tanggalnya mau tanggal berapa, tahunnya tahun kapan, dan tentunya jangan terlalu ke belakang juga ya, jangan terlalu lama datanya karena namanya lahan ya itu pasti cepat sekali berubah kondisinya, apalagi mungkin lahan yang dekat sekali dengan perkampungan itu cepat sekali berubah. Jadi kita harus pakai data yang sedekat mungkin dengan waktu kita sekarang ya. Kemudian
tapi yang minim gangguan juga ya, sehingga hasil interpretasi kita bisa maksimal. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Yang mau diskusi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian ya. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan. Kalau minggu depan kita sudah bisa, saya sudah bisa offline ya. Jadi kita akan ketemu di kelas secara langsung. Ya, jadwalnya seperti biasa. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ya, jadi kembali lagi ke jadwal biasa ya, 14.40. Kalau kemarin kan Ramadan tuh puasa. Sekarang udah balik lagi ke jadwal yang biasa. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kenapa? Ada yang tanya? Izin tanya Pak, untuk terkait absensi bagaimana ya Pak? Kalau yang Pak Ado kemarin nggak nanya absensi kan? Oh enggak Pak, nggak ada absensi. Oh ya udah. Ya, saya juga sama. Itu aja. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.